Hari itu hari membosankan seperti biasa di toko kelontong. Aku sedang menyusun susu di kulkas saat Camilla, rekan kerjaku, datang dan berkata, "Laila, kau harus membantuku. Aku ada kencan besok malam, tapi aku sibuk. Apa bisa kau saja yang pergi?" "Tunggu, apa? Aku bahkan tak kenal teman kencanmu. Lagi pula aku ini punya pacar, Lincoln, ingat?" Kemudian dia mulai jelaskan padaku tentang layanan kencan ini, dan dia meyakinkanku itu 100% resmi. Kebanyakan hanya pria kesepian yang butuh ditemani. Yang harus kulakukan hanya ngobrol dengan mereka, dan tentu saja ada aturan ketat, tak boleh pelukan atau ciuman. Dan di akhir kencan mereka akan membayarku. "Tidak, terima kasih. Tak mungkin aku akan lakukan itu." Setelah shiftku, aku pulang ke rumah melihat ibu kosku berdiam di depan pintuku. Dia mulai memakiku kalau aku masih hutang padanya uang sewa senilai 5 bulan. Dan jika aku tidak membayarnya akhir pekan ini, dia akan mendepakku. Aku memohon padanya untuk memberiku lebih banyak waktu, tapi tiada guna. Ya Tuhan, harus bagaimana? Di mana bisa ku dapat uang sebanyak itu dalam waktu singkat? Oh, tunggu dulu. Bagaimana dengan layanan kencan Camilla? Sepertinya aku tak punya pilihan lain, jadi ku telepon dia dan setuju untuk pergi kencan. Jadi, disinilah aku di malam kencanku yang aneh. Ku kenakan gaun paling sederhana yang bisa kutemukan. Oh astaga, tentu saja aku merasa gugup. Aku tak punya ide harus berkata dan berperilaku bagaimana. Oh, itu pasti dia. Ya Tuhan, Camilla, bagaimana mungkin dia lupa sebutkan kalau pria itu berumur 50-an? Orang akan mengira dia sugar daddy-ku. Tetap fokus, Leila. Aku tak bisa mundur sekarang karena tempat tinggalku bergantung hal ini. Jadi, perlahan ku dekati pria itu. Awalnya dia tampak terkejut. Itu jelas, maksudku dia menunggu Camilla. Kujelaskan situasinya padanya, dan dia tak marah atau apa. Dia hanya tersenyum padaku dan kami mulai ngobrol. Namanya Tuan Hall, dia kehilangan istrinya 2 tahun lalu. Dan sejak itu dia selalu merasa kesepian dan perlu seseorang untuk diajak bicara. Itulah kenapa dia mulai gunakan layanan ini. Dia sebenarnya cukup mudah diajak bicara, sehingga malam berlalu dengan cepat tanpa ada masalah. Setelah kencan itu dia memberiku sebuah amplop dan mengatakan padaku betapa dia berterima kasih padaku untuk mendengarkan keluh kesahnya. Aku ingin sekali pulang dan membuka amplop itu. Tapi kemudian dia mulai bicara tentang anaknya yang patah hati. Tiba-tiba dia tanya padaku apa aku mau ngobrol dengannya. Jelas, ku tolak, karena ini hanya sekali untuk membantu Camilla. Lagi pula, aku punya pacar, yang mana dia akan sangat geram jika sampai tahu soal ini. Hari berikutnya ku bayar ibu kos 2 bulan uang sewa, dan memastikan padanya aku akan menyerahkan sisanya segera. Tapi yang mengagetkan, dia hanya membentakku dan memaksaku membayar semuanya sekaligus. Ya, kurasa disinilah aku sekarang, di sebuah kafe, menunggu Tuan Hall dan anaknya. Oh, itu dia. Dan itu pasti anak laki-lakinya. Astaga, bisakah dia